salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Senin 1 Agustus 2022. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian, yang pastinya boleh mendatangkan kebahagiaan buat kita. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni Amsal yang ke-30. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang kita baca, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang memelihara hidup kami sampai pada hari ini. Kami mau terus memperdengarkan hati dan pikiran kami kebenaran firman Tuhan. Kau yang mampukan kami untuk dapat mengerti dan memahami apa yang Kau maksudkan dalam kitab suci. Kau juga yang menolong kami untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan Amsal yang ke-30. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak ku pelajari hikmat, sehingga tidak dapat ku kenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke sorga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu. Jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan biarkan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengikuti engkau dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang dan gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam nas firman Tuhan yang hari ini kita baca, kita mendapat perkataan Agur bin Yake dari Masa. Kita tidak tahu siapa Agur bin Yake karena namanya dan nama ayahnya Yake tidak muncul dalam bagian Alkitab lainnya ataupun sumber-sumber di luar Alkitab. Kemungkinan besar ia bukan orang Israel, melainkan keturunan Masa yang merupakan anak Ismail. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 25 ayat 14, juga di dalam 1 Tawarik 1 ayat 30.
Tidak menjadi masalah jika ia bukan orang Israel, karena Allah dapat memberikan kebenarannya kepada siapapun, juga kepada orang luar Israel. Agur mengerti jika manusia itu bodoh dan tidak berhikmat. Ia mengakui bahwa dirinya juga bodoh. Dan ini menunjukkan dirinya merupakan orang berhikmat. Karena apa? Karena umumnya orang bodoh selalu menganggap dirinya pintar. Tetapi sebaliknya orang berhikmat mengerti bahwa ia tidak tahu apa-apa. Berbagai pertanyaan yang disampaikannya di dalam ayat yang keempat seperti contohnya, siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Ini juga mengingatkan kita akan pertanyaan Allah kepada Ayub. Melalui pertanyaan tersebut Allah menunjukkan kepada Ayub betapa ia tidak tahu apa-apa. Dalam Ayub 38 ayat 1 sampai 5. Dan dibandingkan dengan Ayub, Agur sudah setahap lebih mengerti dari Ayub pada waktu itu. Agur mengerti bahwa manusia tidak tahu apa-apa, sebab yang memiliki pengetahuan sesungguhnya hanyalah Tuhan Allah yang disembah oleh Agur. Agur mengajarkan bahwa semua firman Tuhan adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Ayat yang kelima. Itu satu keyakinan iman dari seorang Agur. Manusia hanya dapat diselamatkan jika ia menaati firman Tuhan yang murni. Sebab firman Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang percaya kepadanya. Dan tidak mengherankan manusia tidak boleh menambahi firman Tuhan. Bagi mereka yang melakukan akan ditegur dan dianggap pendusta. Itulah Amsal Agur di dalam Amsal ayat yang ke-6. Ya. Amsal yang ke-9 pasal 9 ayat 10 mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Kita baru dapat belajar hikmat apabila kita memiliki kerendahan hati dan memiliki relasi hubungan dengan Tuhan. Marilah kita senantiasa belajar untuk rendah hati seperti Agur yang menyadari bahwa manusia tidak mengerti apa-apa kecuali mau belajar berhikmat, yakni dengan cara hidup takut akan Tuhan, hidup seturut dengan ketetapan perintahnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita senantiasa menjaga hidup kita untuk senantiasa terus dipimpin oleh Tuhan, untuk senantiasa terus memohon dan meminta pengertian, hikmat yang dari Tuhan supaya ketika kita melangkah menjalani kehidupan, kita tidak salah melangkah, kita tidak salah mengambil keputusan, dan sungguh-sungguh apapun yang kita putuskan dan kita kerjakan berdasarkan pimpinan, penyertaan, dan hikmat yang dari Tuhan. Kita harus menyadari bahwa kita juga sama seperti yang lain, sesungguhnya tidak memiliki apa-apa. Kita hanyalah orang bodoh. Karena itu kita memerlukan pengertian yang dari Tuhan. Maka pengertian yang dari Tuhan, hikmat yang dari Tuhan, itulah yang menuntun dan menerangi hidup kita, sehingga kita boleh menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan menjadi manusia-manusia yang betul-betul mengandalkan Tuhan. Terlebih kami adalah umat pilihan-Mu. Kami mau memegang teguh setiap apa yang dipercayakan Tuhan dengan hidup seturut dengan ketetapan dan firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk melaksanakannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.